Ya, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Simon Barber. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat, walafiat, aktivitas lancar semua ya guys ya. Ya, hari ini kita kedatangan tamu Bang Ganteng gitu ya. Rambutnya udah sebulan lah belum dipotong ya. Langganan customer setia, pangkas rambut idaman ya. Oke, kali ini kita akan memotong dengan model yang tidak asing lagi, yaitu model buzz cut, atau dalam bahasa dunia pangkas itu model cepak cepak gitu guys ya. Ya, kita akan memulai dengan nomor sepatu nomor 2 dengan close gitu guys. Kita akan buat model basket. Ya, tetap bersama saya, terus menonton, bantu saya guys untuk subscribe dan like video saya. Semoga bermanfaat guys ya. Ya, nomor 2 ya, sepatu clipper nomor 2 keliling guys. Bagi pemula bisa untuk sama-sama belajar dan bisa berbagi ilmu guys ya. Kita sama-sama pemula guys ya. Ya, kita langsung masukkan trimmer. Kita buat polanya dulu guys ya, dengan ukuran 2,5 jari guys ya, kira-kira kurang lebih lah ya. Ya, terus kita balas untuk menghaluskan ya, dan jangan lupa pegang burs ya, burs untuk membersihkannya agar kelihatan mana rambut-rambut yang masih tersisa. Ya, kita balikan clippernya seperti ini supaya mendapatkan hasil yang lebih halus lagi ya. Diperhatikan aja ya. Ya, seperti ini. Kita lanjut memutar untuk masih dalam pola ya, masih pola. Kita putar bagian kanan yang polanya bulat, bisa seperti di video saya kali ini guys ya, seperti ini ya. Kembangkan dia polanya bagian kanan dan bagian kiri. Ya,
Setelah itu kita menggunakan 1,5 guys ya, 1,5 untuk membuat gradasi, menghilangkan gradasi ya. Kita majukan mundur seperti ini. Setelah itu nomor 1, sepatu nomor 1 ya. Ya, seperti ini. Ini cara cepat untuk membuat gradasi model basket. Nanti akan ketemu gradasinya guys ya, supaya tidak nampak hitam-hitam garis-garis bekas pola tadi guys ya. Masih dalam menghaluskan sepatu nomor 1 ya. Sekarang kita menggunakan 0,5. Ini kita tekan ya di bagian garis gradasi ya, atau garis pola. Dan boleh juga kita naikkan sedikit untuk memaksimalkan hasil step buat atau sepatu 0,5, 1 dan 1,5. Setelah itu kita buka, kita masukkan ya, open close guys ya, untuk menghilangkan pola gradasi. Di sini sudah bisa terlihat sudah menghilang guys ya. Begitulah caranya ya. Kita dengan santai dan memeringkat bagian clipper open close. Apabila masih kedapatan, kita haluskan gradasinya melalui menggunakan trimmer seperti ini. Ya, bagi pemula bisalah tuh sama-sama belajar untuk menghilangkan gradasi ya. Apabila pola gradasinya susah ditemukan atau susah untuk menghaluskan, seperti ini caranya. Apabila tidak bisa menggunakan clipper open close, maka bisa kita gunakan trimmer dengan teknik cara yang bisa kita gunakan untuk menghilangkan gradasi. Ya, udah ada penampakannya guys ya. Sekarang kita selesaikan bagian kiri. Bagian kanan sudah selesai ya.
mudah dan gampang lah untuk dipelajari guys. Ya, bagian kiri kita seperti biasa menggunakan sepatu 1,5. Dan selanjutnya menggunakan sepatu atau alas nomor 1. Dan setelah itu 0,5. Ya, dia step by step guys ya. Di sini saya menggunakan cara saya sendiri guys. Ya, kita masukkan 0,5. Kenapa warna 0,5 nya ya? Soalnya dia warna silver guys. Jadi tak nampak bentuk sepatunya, tapi kayaknya terlihat ya, nampak guys ya di kamera ya. Ya, setelah itu kita lepas alasnya atau sepatunya. Tanpa sepatu kita menghilangkan gradasi seperti cara kita menghilangkan gradasi di bagian samping kanan tadi guys ya. Seperti inilah caranya ya. Open close menggunakan trimmer. Setelah itu apabila tidak menghaluskan atau masih ada garis-garisnya seperti yang ada di video atau tidak halus, maka kita menggunakan trimmer guys, dengan memeringkan alat mesin trimmer atau clipper. Menggunakan trimmer atau clipper ya. Sekarang bagian trimmer, memeringkan trimmer dengan sudutnya saja ya. Bagian sudutnya saja guys ya, jangan semua ditekan trimmernya. Kalau ditekan maka gradasinya tidak akan halus sampai kapanpun, bakalan rusak lagi guys. Jadi beginilah kalau mau menghilangkan pola gradasi dengan halus ya. Jangan lupa tetap dibalas dengan membalikkan trimmer ya, untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Ya, begitulah hasilnya guys ya. Ya, akhirnya sudah dapat gradasinya guys ya. Sudah halus semua bekas pola trimmer tadi ya. Setelah itu kita menggunakan sisir untuk bagian atas ya, atas dari keliling samping. Apabila masih nampak yang tebal-tebal, yang hitam-hitam, kita akan mengeksekusinya guys. Satu persatu kita akan eksekusi.
Ya, beginilah caranya memegang sisir dan teknik untuk memotong rambut bagian atas ya. Dari pola gradasi dari bawah sudah oke lah ya, udah halus sekali. Tinggal bagian tengah atas rambut supaya tidak ada yang nongol-nongol guys ya. Sekarang bagian belakang bagian kepala belakang ya. Saya menggunakan alat clipper dengan seksama dengan sisir sama untuk maju dan mundur ya. Itu cara saya melakukannya guys. Setiap orang pasti beda-beda teknik ya, baik dia profesional maupun dia masih pemula. Dalam pekerjaan itu kita memiliki teknik tersendiri guys untuk membuat hasil karya kita itu bisa dinikmati oleh customer. Dalam hal ini kita utamakan kepuasan pelanggan guys ya, dimana pengalaman saya di dalam bidang foto rambut, kita bagi-bagi cerita lah dulu guys ya. Mungkin cerita ini mungkin bisa bermanfaat bagi yang menonton kali ini video kita sambilan menunggu hasil daripada potongan rambut kita. Ya, pengalaman saya guys sudah hampir 12 tahun ya guys ya. Saya memulai potong rambut di tahun 2013 ya. Dan pengalaman saya dalam menarik pelanggan itu hanya satu guys, yaitu pelayanan dan kepuasan pelanggan. Itu saja guys. Di luar pelayanan kita dengan ramah, senyum, dan memberikan model itu ya harus sesuai dengan permintaan pelanggan, bukan dari apa yang akan kita berikan, tetapi apa yang diinginkan oleh pelanggan. Begitulah singkat dari pengalaman saya dalam dunia foto rambut, supaya pelanggan kita tetap menjadi customer, tetap kita menjadi customer kita selamanya.
dan dia tidak mau berpindah-pindah tempat lagi guys. Seperti itulah pengalaman saya. Ya, kita kembali ke topik guys. Kita masih menggunakan 0,5. Di sini masih menghaluskan bagian tengah bagian kepala rambut ya. Lanjut kita membuat pola poni guys ya. Ini kita akan bentuk poninya. Di sini dia akan terlihat baskatnya kalau sudah dibentuk poni bagian depan seperti ini. Kita menggunakan trimmer guys ya. Kalau pakai gunting, pengalaman saya itu agak lambat guys, dan berkali-kali kita akan membentuk tidak maksimal hasilnya. Jadi di sini saya menggunakan trimmer biar pekerjaan itu mudah dan cepat. Baru nanti saya menggunakan gunting itu bagian atas untuk mengurangi rambut bagian atas. Ya, masih lanjut bersih-bersih dan kita semprot-semprotkan dulu untuk kita potong rambut bagian atas, karena yang di bawah samping belakang semua udah siap guys ya. Inilah penampakannya ya. Kita lanjut, kita potong pakai jari guys. Inilah cara untuk memotong rambut bagian atas dengan menggunakan jari. Tapi hati-hati guys ya, bagi pemula jangan terlalu cepat untuk memotongnya, karena bisa jadi kulit tangan kita akan jadi korban guys. Pengalaman saya seperti itu. Awal-awal saya menggunakan pakai jari, motong pakai jari, itu berdarah-darah guys tangan saya. Kulit tangan saya potong, bukan rambut orang lagi. Jadi sekarang saya sudah bisa menguasai, dan seperti inilah gaya saya ya, cara saya untuk memotong rambut bagian atas dengan kecepatan rata-rata di atas rata-rata guys. Ya, bagi pemula mohon jangan dulu diikuti dengan kecepatan di atas rata-rata guys ya. Untuk pemula mohon dipelan dulu, diproses dulu dari yang pelan jadi cepat kalau sudah mahir. Ya, di sini masih kita potong-potong mana pajak pendek. Ya, kita cari mana yang masih panjang. Walaupun masih pendek rambutnya, tetap kita pakai jari guys ya. Sebenarnya ini sudah sangat pendek guys bagian atasnya.
Ya, kita maksimalkan ujung rambutnya dengan menggunakan trik memotong dengan gaya gunting agak menancap, guys. Hati-hati dengan menggunakan seperti ini, akan terpotong kulit tangannya. Ini hanya yang profesional aja yang bisa menggunakan trik seperti ini, guys ya. Bagi pemula jangan dulu ya. Ya, masih kita maksimalkan, kita imbangkan, kita teliti supaya customer kita puas dengan hasil potongan kita. Kita menggunakan gunting dengan menggunakan pakai sisir ya di bagian samping atau sisa-sisa gradasi. Ya, kita lanjut menghaluskan poninya. Masih ada yang nongol-nongol supaya maksimal poninya ya. Iya, masih ada yang perlu kita perbaiki. Masih tebal, masih panjang, masih nongol-nongol, kita bereskan, kita rapikan semaksimal mungkin, guys ya. Ya, beginilah hasilnya, guys. Sudah selesai. Sekarang kita akan mencukur. Lanjut mencukur. Kita gunakan sabun agar hasil cukurannya tidak perih dan halus. Kita ganti selitnya. Wajib sekali pakai selitnya, guys ya. Jangan dipakai lagi bekas orang, guys ya. Ya, beginilah cara teknik untuk mencukur. Beginilah cara saya, guys ya. Setiap orang pasti beda-beda teknik gaya untuk motong rambut atau mencukur, memegang pisau. Kalau saya beginilah caranya. Saya pakai sabun dulu dan saya melakukan pencukuran bagian samping keliling. Kali ini kita tidak akan mencukur kumis lagi, guys. Soalnya customernya mintanya kumisnya tak usah lagi, karena kumisnya selalu dicabutin saja pakai pinset. Jadi kita nggak bisa memaksa, guys. Biasanya kita setelah cukur rambut bagian atas samping, kita sertakan dengan cukur kumis atau jenggot dan bulu-bulu halus bagian mukanya, guys ya. Kali ini kita tidak mencukur kumisnya lagi sebab permintaan pelanggan kita, guys.
kita balas seperti ini. Ya, ya sudah selesai kita cukur guys, dan kita akan tunggu hasilnya. Beginilah hasil model potongan buzz cut. Terima kasih sudah menonton video kita guys. Tetap dukung saya untuk subscribe channel kita, supaya ke depan akan saya upload. Semangat untuk mengupload, membagikan, dan share video selanjutnya yang bisa membantu teman-teman di luar sana untuk kita sama-sama belajar cara untuk memotong rambut guys. Ya, oke, terima kasih. Sekian video saya kali ini, semoga terhibur dan bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye bye.